Bermadhab ini kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan bermadhab. Kadang-kadang bermadhab itu diartikan sebagai menisbahkan diri atau menasabkan diri kepada salah satu madhab tertentu atau imam tertentu yang dikenal di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Misalnya mengatakan saya ikut madhab Syafi'i, saya ikut madhab Maliki, saya taklid kepada Imam Abu Hanifah, atau saya bermadhab Hambali. Jadi menasabkan diri, menggolongkan diri kepada salah satu madhab yang dikenal di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, termasuk madhab Zahiri yang terkenal 4, tapi masih ada lagi madhab Zahiri, masih ada madhab ahlul hadis. Jadi sebenarnya madhab itu bukan hanya 4, Pak, banyak, tapi 4 itu yang terkenal. Dahulu di zaman Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, ada seorang ulama namanya Laits bin Sa'ad al-Misri. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Laits bin Sa'ad ini lebih pintar daripada Imam Malik. Tapi akhirnya yang terkenal adalah madhabnya Imam Malik bin Anas. Kenapa? Karena Imam Malik punya murid-murid yang melayani ilmu beliau, sementara Laits bin Sa'ad al-Misri tidak diberikan taufik untuk punya murid-murid yang menyebarkan ilmu beliau. Sehingga beliau yang lebih pintar dari Imam Malik akhirnya ilmunya hilang. Seiring waktu gak dikenal lagi. Jadi kalau yang dimaksud dengan bermadhab adalah menggolongkan diri kepada salah satu madhab yang dikenal di kalangan ahlu sunnah ini, maka ini hukumnya adalah boleh. Kalau hukumnya boleh berarti kalau kita tidak menggolongkan diri kepada salah satu madhab yang ada tadi itu, dengan mengatakan saya bukan Syafi'i, saya bukan Maliki, saya bukan Hanafi, saya bukan Hambali, tapi saya Muhammadi. Apa Muhammadi, Pak? Bukan pengikut Muhammadiyah, ya, tapi mengikuti Rasulullah SAW dimanapun dalil itu berada. Ini hukumnya juga boleh. Jadi kalau bermadhab mubah dan boleh, maka tidak bermadhab juga mubah, boleh. Itu konsekuensinya. Kalau hukum bermadhab adalah mubah, berarti tidak bermadhab juga mubah. Kemudian arti yang kedua adalah iltizam, yaitu mengikuti madhab salah satu ulama atau mengikuti pendapat salah satu madhab dari A sampai Z tanpa keluar darinya sama sekali. Jadi ini pengertian madhab menurut sebagian orang adalah mengikuti pendapat suatu madhab atau pendapat seorang imam, atau bisa juga sekarang pendapat seorang ustadz. Kalau di zaman kita fenomena kadang-kadang yang difanatiki itu ustadz. Dulu madhab, dulu imam, sekarang ada fenomena fanatisme pada ustadz. Pokoknya kalau ustadz saya, dia yang benar selalu. Nah, jadi iltizam, mengikuti pendapat suatu madhab atau suatu imam atau suatu ustadz dari A sampai Z, Pak, tanpa keluar darinya sama sekali. Nah, ini yang dikenal oleh para ulama sebagai at-ta'assub al-madhabi, fanatisme madhab. Pokoknya dari A sampai Z, dari bab toharoh yang pertama kali, dari bab niat wudu sampai nanti bab yang paling belakang sana, saya harus Syafi'i misalnya, saya harus Maliki, saya harus ikut ulama fulan misalnya. Nah, apa hukum bermadhab dengan makna yang seperti ini? Hukumnya adalah haram, tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena tidak ada yang maksum di antara para ulama ini. Yang maksum hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun para ulama yang lain, maka mereka kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Ya, enggak masalah kita menisbatkan diri, kita mengatakan saya mazhab Syafi'i, saya belajar mazhab Syafi'i. Yang menjadi pedoman saya dalam belajar agama adalah mazhab Syafi'i. Tapi nanti ketika ada beberapa masalah yang kita melihat pendapat Imam Syafi'i di situ lemah, menyelisih dalil, kita tinggalkan di situ, Pak. Dan inilah yang diminta, yang diwasiatkan oleh para imam itu dari kita. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ajma'atil ummah ala annahu man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu an yada'aha liqauli ahadin kainan man kana. Umat Islam sepakat bahwasanya barang siapa yang sudah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sabda Nabi Muhammad SAW tersebut untuk pendapat seorang ulama siapapun dia. Jadi Imam Syafi'i menentang fanatisme, enggak boleh. Bahkan beliau mengatakan, kalau anda dapatkan pendapat saya bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka pukulkan pendapat saya ke dinding, lempar ke dinding. Ambil sabda Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran kalau para ulama mazhab Syafi'i sendiri kadang-kadang menyelisih Imam Syafi'i. Bahkan sebagian orang yang ngaku fanatik Imam Syafi'i, kalau kita teliti dia nggak akan bisa sebenarnya. Nggak akan bisa mengikuti Imam Syafi'i dari A sampai Z. Coba saya ambil contoh. Sekarang di Indonesia ini kan umumnya mazhabnya mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu kalau jual beli Pak, kita harus pakai siyghah, harus pakai ijab qabul. Jadi kalau Anda masuk ke minimarket, Anda harus transaksinya harus, saya membeli dari Anda pena ini dengan harga 10.000 cash, ini uangnya. Kalau Anda cuma ngambil pena kemudian bayar, itu nggak boleh, nggak sah menurut mazhab Syafi'i. Kira-kira orang Indonesia sekarang gimana Pak? Kalau belanja ada yang masih seperti itu? Ya alhamdulillah ada pendapat yang lain. Kalau nggak ada pendapat lain kita repot. Karena menurut pendapat yang lain yang penting adalah saling ridho. Ketika saya mengambil pena kemudian menyerahkan uang dan si penjual mengambil uang yang saya berikan tadi, berarti sudah ada ridho di antara kita. Dan ijab qabul itu untuk menunjukkan ridho. Dan itu sudah terjadi dengan cara yang umum berlaku di zaman kita sekarang. Nah, kalau sebagian orang yang mencela kita hanya gara-gara keluar dari mazhab Syafi'i dalam beberapa masalah, dia katakan kamu ini talfik. Talfik itu artinya nggak konsisten, mengumpulkan beberapa mazhab. Kita bisa balik. Anda kalau jual beli seperti apa? Kalau masuk minimarket gimana cara jual belinya? Kena dia akhirnya. Karena pada dasarnya nggak mungkin kita mengikuti satu imam. Bahkan sebagian orang yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan memegang lawan jenis itu membatalkan wudu, termasuk kalau suami istri. Ketika sampai di Masjidil Haram, dia tinggalkan pendapat itu, Pak, karena repot. Karena tawaf kan harus pegang istrinya kan dia kan gitu. Repot kalau nggak dipegang lepas hilang ya. Kalau dia tawaf nggak selesai tawafnya ya. Akhirnya ya udah sementara kita nggak ikut mazhab Syafi'i dulu. Ada yang seperti itu. Jadi mencari rukhsah. Tapi lebih baik dari awal kita katakan nggak boleh kita terus iltizam dalam arti mengikuti pendapat seorang imam atau suatu mazhab dari A sampai Z. Karena memang nggak boleh. Para imam pun nggak boleh melarang kita untuk seperti itu. Imam Malik bin Anas rahimahullah taala juga mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibah hadzal qabr. Semua orang itu bisa diambil pendapatnya dan bisa ditinggalkan kecuali pemilik kuburan ini. Sambil menunjuk ke kuburan siapa? Kuburan Rasulullah SAW, karena Imam Malik adalah imam daril hijrah. Beliau imamnya kota Madinah. Beliau guru besarnya Masjid Nabawi. Sambil menunjuk, hanya ini satu-satunya orang yang kita boleh fanatik buta kepadanya. Adapun Nabi Muhammad SAW, maka kita ikuti beliau dari A sampai Z. Sedangkan yang lain, maka ilmu itu terbagi. Kadang-kadang yang lebih kuat pendapatnya Imam Syafi'i, kadang-kadang Imam Ahmad, kadang-kadang Imam Malik, kadang-kadang Imam Abu Hanifah. Nah, lebih baik kita mengambil pendapat mereka semuanya berdasarkan dalil, daripada nanti kita terpaksa mengikuti pendapat orang lain gara-gara apa? Gara-gara cari kemudahan. Itu malah tercela. Jadi ini adalah kesepakatan para ulama semuanya. Mereka justru melarang kita untuk fanatik seperti ini. Maka kalau yang dimaksud dengan bermadhab adalah mengikuti pendapat salah satu madhab atau salah satu ulama dari A sampai Z, maka ini hukumnya adalah haram dan tidak boleh, karena itulah fanatisme madhab yang dahulu dicela oleh para ulama. Dengan demikian, yang wajib adalah justru tidak begitu. Yang menjadi kewajiban kita adalah mengikuti pendapat yang sesuai dengan dalil, yang didukung oleh dalil. Enggak masalah kita bertaklid, misalnya saya bertaklid pada mazhab Syafi'i. Pokoknya secara umum saya ikut mazhab Syafi'i. Jadi kita beribadah sesuai dengan mazhab Syafi'i, enggak ada masalah. Tapi kalau suatu saat ada yang menegur kita,
Pak, ini saya tahu ini mazhab Syafi'i, tapi mohon maaf ya, ini bertentangan dengan hadis yang saya dengar. Ini ada di Sahih Bukhari, redaksinya seperti ini, dan yang Anda praktekkan ini bertentangan dengan yang di Sahih Bukhari. Nah, di situ kita nggak boleh mengatakan, sudahlah saya kan Syafi'i, Anda kan mazhab lain. Nggak boleh kita mengatakan seperti itu. Tapi kita harus apa? Harus, oh ya masa seperti itu? Ya, kalau memang hadisnya sahih, apalagi tegas sisi pendalilannya, kita harus tinggalkan mazhab Syafi'i dan ambil hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana wasiat Imam Syafi'i sendiri. Kalau Anda suatu saat menemukan pendapat saya bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, suruh apa? Lempar kemana? Lempar ke dinding. Itu wasiat Imam Syafi'i sendiri. Maka para ulama mazhab Syafi'i sendiri, Imam Nawawi, Imam Baihaqi, banyak sekali menyelisihi pendapat Imam Syafi'i. Dan itu tidak mengeluarkan mereka dari mazhab Syafi'i. Mereka tetap Syafi'i. Meskipun kadang-kadang dan cukup banyak mereka menyelisihi pendapatnya Imam Syafi'i. Syekh kami, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala mengatakan, saya merenungi para imam yang 4 ini, maka saya menemukan suatu fakta yang sungguh ajaib, kata beliau. Mereka semuanya punya ilmu Al-Quran. Jadi dari Imam Abu Hanifah, namanya Imam Abu Hanifah, bukan Imam Hanafi, Pak. Saya nggak pernah di kitab-kitab disebutkan Imam Hanafi, itu nggak ada. Itu orang Indonesia. Tapi Imam Abu Hanifah. Mazhab baru mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya memiliki ilmu Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Malik dan Ahmad dalam ilmu hadis. Imam Malik punya kelebihan dalam ilmu hadis. Beliau punya kitab namanya Muwatta. Imam Ahmad kelebihannya di ilmu hadis juga. Beliau punya kitab Musnad. Kemudian Allah memberikan keistimewaan kepada Abu Hanifah dalam masalah istidlal, qiyas, usul fikih, cara logika dan qiyas. Itu kelebihannya Abu Hanifah. Kenapa? Karena pada zaman beliau tinggalnya di Irak, jauh dari kota Madinah, sehingga hadis-hadis jarang, Pak. Sehingga akhirnya beliau terbiasa untuk pakai logika. Kenapa? Karena hadisnya nggak ada, jarang di sana. Jadi kelebihannya Imam Abu Hanifah adalah logika dan qiyas. Dan Allah memberikan keistimewaan kepada Imam Syafi'i bahasa Arab dan usul fikih. Jadi semuanya punya ilmu Al-Quran itu seragam. Kemudian Imam Malik, Imam Ahmad diberikan keistimewaan dalam ilmu hadis. Abu Hanifah diberikan keistimewaan dalam qiyas dan logika. Sementara Imam Syafi'i diberikan kelebihan dalam bahasa Arab dan usul fikih. Maka barang siapa yang menghargai mereka semuanya, barang siapa yang menghormati semuanya, mencintai mereka semuanya, kemudian mengambil pendapat yang paling kuat dari pendapat mereka dalam setiap masalah, maka terkumpul baginya apa-apa yang terpisah pada mereka itu. Yang terpisah apa? Jadi bahasa Arab adanya di Imam Syafi'i. Maksudnya yang istimewa, semuanya tahu bahasa Arab, tapi yang paling istimewa adalah Imam Syafi'i. Usul fikih yang istimewa adalah Imam Syafi'i. Hadis yang istimewa adalah Imam Malik dan Imam Ahmad. Logika dan qiyas yang istimewa adalah Imam Abu Hanifah. Itu terpisah pada mereka. Nah, kalau kita nggak fanatik, kita camkan dalam diri kita, saya nggak mau fanatik, tapi saya ingin mengikuti yang terbaik, pendapat yang paling kuat dari setiap mazhab dalam setiap masalah, maka akan terkumpul pada kita kebenaran, Pak, insya Allah. Nah, jadi ini yang dituntut dari setiap muslim, dan itu adalah sikap yang ilmiah. Itu yang diwasiatkan oleh para imam itu sendiri. Kita nggak boleh ta'assub. Jadi boleh bermadhab kalau yang dimaksud adalah menisbatkan diri atau menggolongkan diri kepada salah satu madhab atau salah satu imam. Tapi tidak boleh bermadhab kalau yang dimaksud adalah fanatis dan mengikuti pendapatnya dari A sampai Z tanpa peduli dengan pendapat orang lain yang bisa jadi kadang-kadang lebih kuat dari pendapat tersebut.